Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri yang akan memaparkan jurnal refleksi Dwimingguan ke-12. Dengan fasilitator kami Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktek Ibu Mistia. Di sini saya menggunakan model 4F. Yang pertama, facts atau peristiwa. 2, feeling atau perasaan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan. Yang pertama, fact atau peristiwa. Materi di Dwimingguan terakhir ini diawali dengan kegiatan di ruang kolaborasi pada tanggal 22 Mei 2023, di mana kami berdiskusi dengan anggota kelompok yang berjumlah 3 orang untuk merancang program yang berpihak pada murid. Dari situ kami bisa saling bertukar pikiran dan pendapat dengan teman-teman CKP lainnya yang semakin menambah pemahaman kami. Dan hari berikutnya kami mempresentasikan hasil diskusi kesepakatan kelompok. Kami mendapat apresiasi yang cukup bagus dari Bapak Fasilitator karena diskusi bisa berlangsung dua arah. Selanjutnya, kami mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual tentang merancang program sekolah yang berdampak pada murid dengan menerapkan tahapan bagja seperti apa yang telah dipelajari di modul 1.3. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2023, kami mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Ibu Amelia yang sangat luar biasa dalam memaparkan materinya yang membuat kami semakin paham dan semakin kuat. Setelah itu kami membuat koneksi antar materi dengan dipandu pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LMS. Dari situ kami mencoba untuk menjabarkan pemahaman kami di modul 3.3 dan juga mengaitkan materi dengan modul-modul sebelumnya. Di minggu ini juga kami mengikuti kegiatan pendampingan individu 5, di mana kami mempraktikkan kegiatan supervisi dalam tahapan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktek. Setelah itu kami mengikuti kegiatan post-test pada modul 3 yang merupakan kegiatan terakhir di modul 3.3 ini. Ketika itu saya merasa cemas karena ketika sedang submit terjadi error dan alhamdulillah ternyata sudah tersimpan di LMS. Kemudian kami juga mengikuti kegiatan Lokakarya 5 di SMA N1 Tunggura. Di sini kami saling berbagi dengan rekan CKB dan berdiskusi terkait program yang dirancang dengan menggunakan tahapan bagja, tetapi hanya tahapan B, A, dan G. Dari kegiatan ini memberi banyak manfaat kepada kami karena bisa saling berbagi program, ide terkait program yang berdampak pada murid. Yang kedua, feeling atau perasaan. Saya merasa bersyukur dan senang karena bisa belajar banyak hal dalam modul 3.3 ini yang membuat saya semakin antusias dan tertantang untuk terus belajar memberikan yang terbaik bagi murid saya. Dalam modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya menjadi tahu dan sadar bahwa tugas guru adalah membimbing dan menuntun murid agar mereka mampu memimpin proses pembelajarannya sendiri sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Saya juga banyak belajar tentang pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam menyusun sebuah program, kita harus mengutamakan kepentingan murid dan memperhatikan aset-aset yang ada di sekolah, yang intinya dalam pengelolaan itu berprinsip dari murid untuk murid. Di sini terlihat bahwa muridlah yang menjadi subjek dari kegiatan atau program sekolah dan bukan lagi menjadi objeknya. Sesungguhnya kita dapat mendorong kepemimpinan murid dalam pengelolaan program-program di sekolah. Dari modul 3.3 ini akhirnya bisa membuka pemikiran saya terkait kepemimpinan murid. Dulu beranggapan bahwa kepemimpinan murid hanya berkaitan dengan menjadi ketua kelas, ketua kelompok, pemimpin barisan, dan memimpin teman-temannya di dalam kegiatan. Dan ternyata pandangan itu kurang tepat. Kepemimpinan di sini adalah di mana murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan,
dan mengungkapkan perasaan ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Sebenarnya setiap sekolah pasti membuat program, tetapi belum melakukan pemetaan 7 aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal agama atau budaya, dan modal finansial yang dapat digunakan sebagai penunjang terlaksananya program, di mana program sekolah yang dibuat harus mampu berpihak pada murid sehingga akan menumbuhkan kepemimpinan murid. Kita harus sadar dan terencana, terus terbangun dan menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Kita menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri, dan menerapkan proses kepemimpinan murid dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, future atau penerapan. Setelah mempelajari dan memahami mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya akan menerapkan dalam pelaksanaan tugas memimpin pembelajaran di kelas atau di sekolah. Dalam mengelola program yang berdampak pada murid, hendaklah selalu berpikir positif, melihat potensi atau berbasis aset dengan langkah-langkah yang teruji. Selain itu, saya akan menerapkan prakasa perubahan dengan tahapan bagja dan melibatkan murid dalam merancang program dan memperhatikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga akan mampu menempatkan murid sebagai subjek dalam sebuah program sekolah maupun proses pembelajaran. Demikian pemaparan jurnal refleksi di mingguan ke-12. Sekian, terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.